Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tita Alicia dari kelas Granada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya pada domain data science dengan judul Perbandingan Random Forest dan Adabus dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Untuk yang pertama, kita langsung masuk aja ke latar belakang dan rumusan masalah. Jadi di sini latar belakangnya ialah IPM adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Setiap negara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi IPM dan penting untuk memahami faktor-faktor ini untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama itu nilai akurasi yang dihasilkan dengan menggunakan algoritma atau model random forest. Yang kedua, nilai akurasi yang dihasilkan dengan menggunakan model Adabus. Dan yang terakhir, membandingkan klasifikasi mana nih yang tepat untuk dataset tersebut. Oke, lanjut saja ke data dan variabel. Jadi, untuk nama datasetnya sendiri ialah IPM, yang dimana memiliki baris sebanyak 2196 termasuk dengan head-nya atau variabelnya, tetapi jika datanya saja itu ada 2195 dengan 5 variabel seperti yang kita lihat di sini. Yang pertama itu ada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan IPM. Lanjut untuk ke preprocessing data. Yang pertama itu kita akan menghapus variabel IPM dari dataset yang masuk sebagai variabel X dan diinisialisasi variabel struk sebagai variabel Y. Maksudnya variabel IPM. Nah, selanjutnya itu membagi dataset menjadi data train dan testing dengan rasio 27% data digunakan sebagai data testing dengan pemilihan random data sebesar 48. Bisa dilihat interpretasinya di dalam Google Colab. Selanjutnya itu ada modal dan parameter. Jadi di sini menggunakan model random forest dengan parameter N-estimator 15, yang dimana maksud dari estimator ini ialah percobaan maksudnya pohon percobaan untuk mengambil keputusan, yaitu menggunakan atau berada di jumlah 15. Dan yang kedua menggunakan model Adabus dengan parameter N-estimator 100, yang dimana percobaan pohon keputusannya 100 dengan kriterion entropi. Jadi maksud dari kriterion entropi ini ialah digunakan untuk menentukan metode pengukuran kualitas split dalam pembuatan pohon keputusan. Lanjut kita masuk ke bagian Google Colab-nya atau interpretasinya dalam Google Colab. Oke, kita mulai dari awal. Jadi pertama-tama yang pastinya kita akan mengimport datanya dulu dan kita membaca datanya. Setelah itu kita mengeksplorasi data yang dimana di sini akan ditunjukkan 5 data pertama dan 5 data terakhir pada dataset tersebut. Jadi bisa dilihat di sini bahwa semua data itu ada 2196 dengan 5 variabel. Nah, untuk variabelnya sendiri itu bisa kita lihat ya di sini. Ada harapan lama sekolah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan di sini kita juga bisa mengetahui apakah terdapat data yang duplikat atau tidak. Dan ternyata setelah kita cek dan kita running ternyata 0 atau tidak ada data yang duplikat. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui data yang bernilai kosong. Jadi dari 5 variabel tersebut ternyata semuanya itu datanya tidak ada yang kosong. Kita juga bisa mengetahui informasi umum mengenai dataset, dan kita bisa mendeskripsikan data tersebut juga. Nah, jadi di sini kita bisa menampilkan deskripsi dari dataset IPM untuk mengetahui banyaknya data, rata-rata, dan lain-lain. Jika setelah kita running, maka keluar outputan seperti ini. Dan setelah itu kita bisa menampilkan value pada setiap variabel dataset. Nah, jadi di sini kita bisa mengelompokkan variabel dataset yang berupa kategori nih. Selanjutnya, kita bisa mencari tahu nilai kategori dari tiap variabel. Ternyata, kategori dari variabel ini itu ada 4, yaitu high, normal, very high, dan low.
Nah, setelah itu kita bisa juga, mengetahui frekuensi tiap kategori dari variabel dataset tersebut. Jadi di sini keluar output-an nilainya. Selanjutnya, setelah kita eksplorasi data, kita melakukan visualisasi data. Nah, di sini kita memvisualisasi data sesuai dengan variabel-variabelnya, yang di mana terdapat 5 variabel. Selain itu, kita juga memvisualisasikan data menggunakan pie chart, yang di mana memberi informasi mengenai resume. Nah, selanjutnya itu kita dapat menampilkan pie chart yang menunjukkan frekuensi dengan setiap kategori tadinya. Nah, setelah itu kita melakukan pre-processing data, yang di mana kita akan menghapus IPM dari dataset yang awalnya variabel X menjadi variabel Y. Sederhananya, IPM ini akan menjadi kunci dari 4 variabel lainnya. Selanjutnya kita membagi dataset menjadi data training dan testing, yang di mana rasionya 27% dan dapat digunakan sebagai data testing, dengan pemilihan random data sebesar 48. Setelah kita melakukan pre-processing data, kita melakukan modeling, yang di mana kita pertama membuat model random forest-nya dengan banyak percobaan atau pohon percobaan, yaitu dengan menggunakan 15. Setelah itu kita memperoleh nilai Y prediksi dari variabel X data testing-nya. Selanjutnya setelah modeling, lanjut ke tahap evaluasi. Nah, di sini kita menghitung confusion matrix, yang dimana nanti outputnya itu berupa matriks, dan kita dapat menampilkan nilai akurasi. Jadi tadi ada dua, yaitu training dan testing. Ternyata di model random forest ini dihasilkan training setnya nilai akurasinya yaitu 99% dan untuk testingnya itu 96%. Tetapi kita bisa membalance datanya lagi dengan melakukan balancing data, yaitu menyeimbangkan datanya. Nah, ini terdapat kemungkinan pada perubahan dari nilai akurasi. Jadi di sini kita akan membuat model random forest-nya dulu dengan nilai 15 percobaan, lalu menghitung confusion matrix-nya, dan kita menampilkan lagi nilai training dan testing-nya. Ternyata setelah di-balance, terdapat perubahan pada nilai training dan testing walaupun tidak jauh. Yang awal tetap ada di 99%, tetapi untuk testing sendiri turun 1% menjadi 95%. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan model satu lagi, yaitu Adabus model. Nah, di sini kita masukkan dulu, kita applying dulu Adabusnya, atau kita masukin dulu klasifikasinya. Selanjutnya kita hitung, dan ternyata output yang dihasilkan itu untuk training setnya itu memiliki nilai akurasi sebesar 52% dan testing sendiri 50%. Kembali ke PowerPoint. Selanjutnya itu ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Setelah dilakukan training set dan testing set pada dataset yang telah dibandingkan, dengan menggunakan model random forest dan model Adabus dihasilkan nilai akurasi yang berbeda. Adapun nilai akurasi pada model random forest yaitu training setnya 99% dan testing setnya 95%. Dan untuk model Adabus sendiri yaitu training setnya 52% dan testing setnya 50%. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil perbandingan random forest dan Adabus dengan menggunakan dataset IPM, ialah bahwa model random forest menampilkan hasil akurasi yang lebih baik daripada model Adabus dengan nilai akurasi 99%. Hal ini juga membuktikan bahwa parameter yang sesuai ialah dengan menggunakan parameter N-estimator 15 dan kriterion entropi. Sekian dari presentasi ujian praktik domain data science saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.